Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Iftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Waqad qala ma'alibna ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin ila an qala uhillat lahal ghanaim wa mimma khasallahu ta'ala bi hadhil ummah an ahalallaha an ta'kulal ghanaim wa lam tahilli ahadin adzalika anna man kana qablana ala qismaini minhum man lam yu'mal bi jihad walidha fala ghanaim indahu wasani man umira bi jihad lakin kana idza ghanima yajim al-ghanaim fi makan fa in kanat maqbula nazalat an-nar fa ahraqatha amma nahnu faqad khafallahu alaina wa alima dha'fana fa abaha lana walhamdulillah wallahu a'lam. Qala Allah ta'ala wa kulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ma'asyiral aba wal ikhwan al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita disampaikan bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan, kekuatan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua serta anak cucu kita dibebaskan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, memberi syafaat untuk kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah kemuliaan yang didapatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak diciptakan alam semesta ini kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara nikmat yang besar yang harus kita syukuri, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususianya, mu'allif menyatakan wa mimma khasallahu ta'ala bi hadhil ummah an ahalalaha an ta'kulal ghanaim. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat ini adalah Allah halalkan baginya untuk makan harta rampasan atau ghanimah yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Karena umat sebelumnya wadzalika anam man kana qablana ala gismain.
Itu umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi dua berkenaan dengan hal ini. Minhum, di antara mereka, lam yu'mar bi jihad, tidak diperintahkan untuk berjihad. Jadi umat-umat terdahulu tidak diperintahkan untuk berjihad. Tidak boleh melawan, sabar. Siksa orang sabar. Sehingga sabar, tidak diperintahkan untuk berjihad. Maka orang-orang Yahudi pernah minta biar berjihad, utus orang minta mereka. Tidak diperintahkan, dapat. Perintahkan untuk sabar. Sabar. Sampai kapan sabar? Sampai meninggal. Bukan sampai 3 kali. Sabar, tunggu ke 3 kali. Nah, habis sabar anakku. Dikit ni ambil sabar tu. Banyaklah, jangan sampai habis. Sampai kita meninggal. Karena di dunia ini tempat ujian. Lulusnya kapan? Setelah meninggal. Maka sabar terus. Jadi umat terdahulu kita masih mending. Maka ringan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada cara di dalam masalah kesabarannya itu, ada tata cara sabarnya. Kalau umat terdahulu sudah tidak boleh. Jadi ada pertama itu, mereka tidak diperintahkan untuk berjihad. Walidha falau ghanaimin mindahu. Maka kalau sudah tidak ada perintah ke berjihad, ada kata ghanimah. Ada ketika harta rampasan, karena harta rampasan itu didapatkan dari berjihad, perang, berjihad, dapat harta. Itu namakan ghanimah, harta rampasan. Wasani, yang kedua, umat yang lain, man umira bi jihad, diperintahkan untuk berjihad. Perintahkan, boleh berjihad, perintahkan. Meninggal syahid juga. Lakin kana idza ghanima yajma'u ghanaim fil makan. Fa in kana maqbulan nazatun nar fa harakatha. Ada mereka diperintahkan berjihad tapi tidak dihalalkan mereka itu harta rampasan. Tidak dihalalkan. Jadi ketika mereka dapat harta rampasan, berarti umat Nabi Allah Musa alaihissalam perintahkan berjihad, perang mereka. Setelah perang selesai, harta-harta ini dapatkan, dikumpulkan di suatu tempat. Di lapangan. Kalau seandainya jihad mereka itu diterima benar, akan turun api dari langit membakar hartanya, bakar habis. Oh, berarti makbul, diterima. Jadi kalau sudah ada yang melenceng, tidak turun api. Ada umat terdahulu itu perang, sudah capek-capek mereka perang, kumpulkan harta, kumpulkan. Ketika kumpulkan, tidak turun api. Nabi pasti menyatakan ini ada apa-apa, pasti kesalahan. Ternyata di antara mereka ada yang menginginkan harta, tidak turun api. Nyimpen emas, ini bakar sia-sia, simpan. Tidak turun api, tidak ada makbul, pasti ada. Maka Nabi menyatakan siapa yang ngembek, pasti ada yang menginginkan. Nah, tanya ada yang menginginkan, tahu tidak turun api. Nah, itu umat terdahulu dibagi dua. Amma nahnu, kalau kita dikatakan mu'alif, faqad khafallahu alaina, Allah ringankan untuk kita. Wa alima dhafana, tahu Allah Subhanahu wa taala lemahnya keimanan kita. Kalau bangsa diungkon sabar baik terus, lemah iman kita. Jadi kalau misalnya pada saat hilang sabar kita, habis tidak lulus ujian di dunia ini. Nah, tapi tadi misalnya berjihad deh, kata atau rampasan, lemah kita nih. Jadi janjikan kita dua, yang mati syahid, yang menang dapat harta rampasan. Ada motivasi yang lain, karena lemahnya kita. Kalau mungkin dijanjikan jihad, udah syahid, menang, boleh pahala. Lemah kita. Berat mungkin untuk berjihad. Tapi apa? Diberikan Allah Subhanahu wa taala dua hal. Menang dunia, dapat harta, ada pembagiannya, ghanimah. Bahkan lebih diberikan, ada namakan ghanimah, harta rampasan.
ada namakan salab. Salab itu kalau dia membunuh, dia dapat jatah pakaian yang dibawa yang dibunuh tadi. Itu kalau ada tahu, saksi bukti ada. Maka pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kafir mengintai lawan dia, cepat kejarnya. Kejarnya. Dewean ngejar. Ada beberapa wong, intip mata-mata lagi perang, kejarnya. Dewean dia ngejar. Ketika pada saat ngejar, yang lain nyusul. Ketika nyusul, ada nyengok wong terkapar, jalan ditutup ya apa? Salnya. Sahabat tadi, masa kita mungkin terbesar nyengok, nah laju yang sahabat ngejar tadi rupanya. Oh dia nyusul cepat malahan. Pas gilan di depan ketemu sahabat tadi. Nah, siapa yang terkapar tadi tu? Kata sahabat, nyangkut kau. Tidak, dia kata kena aku tunjuk tanda be tu. Tunjuk tak? Tanda sal aku yang munuhnya, jatah dia. Yang pakainya tu apa dia pedangnya segala macam jatah dia. Itu buktinya apa sahaja? Buktinya sal aku tadi gitu. Duduk ke. Madam itu sahabat. Tahu pelanjaknya duduk ke ngecup. Nah punya dia ada bukti. Sama seperti kalau kita solat Jumat, kita lah duduk saf awal, sakit perut, batal wudu, duduk ke tanda, tanda sal dulu kopian, duduk kan. Ini hak sudah dia memilikinya tempat itu. Yang kita mengenai wakaf, pada saat kita duduk, itu hak kita. Selagi kita duduk dan kepengen balik lagi, itu hak kita. Duduk kan dia, sop awal, duduk kopiah, tanda. Dulu sering main itu, lagi kecil tu, Masjid Cimilompo main itu, ada kopiah. Tahu, kita ada wong. Nak balik lagi, duduk dengan kopiah, jungkuk aja. Ini lagi tak tahu lagi ni hukum. Kopiah siapa ni? Esagnya orang kena tinggal kopiah di sini. Itu ngecup hak dia masih. Tak boleh kita ngambil. Sama ngambil tanah wong ini ngambil tanah, ngambil hak wong, ngambil. Karena dia yang lebih berhak di situ. Kita kalau di Hadramut sana, kalau sudah bulan puasa, pengen sop awal. Duduk sal dari maghrib. Maghrib itu habis maghrib kan, duduk sal, ngecup karena bebut, dia bakalan sop awal. Karena sop awal bebut tempat di situ. Apalagi di Masjid Jami, itu ada tempat-tempatnya, ada apa? Nah ngecup Kadang-kadang guru kita itu ngecup ngongkon murid. Duduk ke sana. Di tempatnya sop itu. Murid duduk dia ngecup dulu gini. Itu juga bagaimana perhatian orang dahulu tentang sop awal di antaranya. Kalau kita jengok sekarang dah katik lagi sudah. Nak ambek-ambek lah. Kalau misalnya tadi tu sop awal, sudah datang sop awal dapat batal wuduk misalnya. Sudah nak ambek-ambek lah. Cak ada bergol gini. Coba tanah kita. Embit pun sekilan kebut ni luar biasa. Pengadilan ni. Langsung padahal ini pahala. Maka orang dulu perhatian tentang pahala luar biasa. Sop awal perhatian. Ini menunjukkan bahwa kita memang butuh dengan Allah. Butuh rahmat Allah, perhatian dari Allah, pahala yang besar. Kalau sekarang kan tidak. Urusan dunia kita pentingkan daripada akhirat. Sop awal sio-sio main lagi pecah biasa baik. Siapa yang ngomong biasa? Allah dan malaikatnya bersalawat untuk sop awal. Kecuali memang ada wong yang perlu penting. Ada apa? Penting ni. Yang itu kita mundur tak apa-apa. Tunjukkan wong yang penting. Cak sini Ustaz Tayyib. Penting dia boy. Nyimak nak nego. Ya cukup sikap baik. Kalau seandainya apa? Imam lu lupa. Biarlah bergesek daripada di ujung sana kat dia. Saya yang mungkin katanya nyimak yang memang kepikir ada. Itu ada yang penting.
Karena kalau imam batal pacak menggantikan imam. Masjid Singolompo itu sampai sekarang ni kalau di belakang imam tu masih kosong 3 ikut paling ada. Karena dari dulu sudah takut orang duduk di situ. Karena ini negara imam, negara khotib, gantikan imam, ini tugasnya. Kalau imam lupa, ingatkan. Khotib lupa, ingatkan. Tegak dia. Ingatkan apa? Khotib, itu 3 belakang. Imam batal, nanti kan maju. Maka ada lawan kecil itu. Lawan kecil itu untuk apa? Kalau imam batal, itu imam. Kalau katik lawang itu, mana batal? Nah, itu yang belakang ni hentikan. Habis sekarang model macam itu. Tak berani bang. Siapa nak duduknya? Jadi yang apa ngerti di situ. Karena ini tanggungjawab 3 di belakang imam. Nah kalau misalnya kita sudah di depan, itu jangan mundur. Kecuali seperti tadi. Seperti tandoi. Karena ini dapat solawat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan khusus untuk saf awal. Ini menunjukkan perhatian kita. Ingat Ramadan ke. Bagaimana perhatian kita dengan saf awal. Sekarang ni berita banyak orang tak peduli gini. Sudah nyantai juga. Dapat tu lah saf awal. Karena masih kosong. Jumat masih kosong saf awal. Datang jam 11 masih kosong. Setengah 12 masih ada. Ini hari masih ada. Kalau dulu dah ratik lagi. Ada hari macam sampai sekarang itu. Sop awal full sudah. Beda di tando-tando nama berkaparan sal ini. Tando nando. Tapi memang itu nian duduknya. Bukan apa sekarang nitip sal bae. Salat duduk situ, yuk tando. Itu berarti gitu tempat kita. Kalau sekarang kan tidak lagi berpikir tentang masalah pahala. Tak ngelugui lagi. Kurang lebih kadang-kadang masuk masjid milih tempat yang nyaman. Jadi kalau nyok perhatikan wong yang masuk masjid, kadang-kadang masuk masjid itu tidak noleh sop awal dia, nyungaknya ke pucuk. Nyungak apa? Pucuk. Nyari pasangin dengan tiang. Nah, itu bawa ke pasangin, lemak tidur. Lemak tidur. Jumat, apalagi bulan puasa kan. Bulan puasa masuk masjid, belajar nyari tempat dan sop awal tidak peduli. Sama baik. Nah itu sama baik. Siapa yang ngomongin sama? Jangan kita ngomongin sama. Jadi tidak-tidak yang kita kepengen tidak tinggal takbiratul ihram. Makanya sebelum Ramadan pasang niat itu berkenaan dengan sholat pasang. Banyak-banyak niat. Pengen kita tidak ada tinggal sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap bulan puasa kalau sampai ke ini full sholat berjamaah kita. Sebulan penuh 5 waktu sholat berjamaah, tidak telat. Takbiratul ihram imam. Sebab tambah 10 lagi dapat kita 2 kebebasan. Atau sebelum ini, sebelum Ramadan ini 10 hari sebelum Ramadan. Karena kita kalau dapatkan 40 lagi ini sholat 5 waktu. Karena Ramadan itu yang gampang. Dapat sholat 5 waktu, tidak tinggalan takbiratul ihram dengan imam. Karena Ramadan itu pasti penuh, mudah kita. Sebagusnya kalau misalnya sebelum Ramadan ini 10 hari. Makanya ketika pada saat apa? Nisfu Sya'ban itu sudah berniat ini luar biasa berniatnya untuk amal ibadah yang mantap. Apa dia 40 hari. Yang tidak tinggalan takbiratul ihram dengan imam dituliskan 2 kebebasan. 2 kebebasan. Tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam ni tidak telat. Imam takbir, Allahu Akbar, langsung takbir. Allahu Akbar. Dapat 2 kebebasan. Jadi kalau 10 hari sebelum Ramadan dapat 10 lagi. Ramadan lebih mudah lagi. Dapat 40 lagi. 2 kebebasan. Bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nifaq, bara'atan minan nar. Allah akan menuliskan baginya 2 kebebasan, bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. Apa maknanya? Wong ini akan baik terus.
dijaga. Maksudnya dibebaskan ini Allah SWT jaga. Hilangkan dari sifat munafik, berarti iman kuat, semangat ibadah. Bebas dari api neraka, dijauhkan dari maksiat. Ya maksiat atau di maksiat cepat diilhami Allah SWT tadi bertobat, langsung tobat. Istighfar nih. Itu dibebaskan dari api nerakanya Allah SWT. Kalau hidayah setelah Ramadan tambah 10 lagi 40 lagi, 30 tambah 10 lagi. Bulan Syawal tidak telat sholat berjamaah di 5 waktu. Nah, itu bagus di antara semangat itu baik kalau kita misalnya kerja gitu. Sholat itu hebat kita. Top pasti setelah Ramadan. Kalau kita 40 lagi kita mendapatkan itu. Sholat tidak kita lepas takbiratul ihram dengan imam. Ini di Ramadan yang kita baca, kita dapatkan dengan mudah. Karena di Ramadan majlis taklim ada gampang ini. Zuhur, asar, maghrib jelas, maghrib dapat buka, gitu. Dan kalau bukanya di masjid, bukanya di mushola, buka di rumah kadang-kadang hilang juga, lepas juga adanya maghribnya. Isya mudah, salat tarawih, subuh mudah juga, gitu. Bangun sahur, salat subuh berjamaah. Kalau Ramadan mudah untuk mendapatkannya. Tapi pasang niat yang baik, pasang niat yang kuat untuk kita mendapatkannya. Mudah-mudahan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan keutamaan-keutamaan yang lain diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan jihad, kemudian dihalalkan ghanimah, dua-duanya dapat. Dari umat-umat yang lain. Ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Makanlah dengan apa-apa yang kalian dapatkan ghanimah atau rampasan halalan thayyibah, halal dan bagus. Itu harta ghanimah. Jadi ada pembagiannya. Tidak dinamakan wah ini cinta dunia, tidak sahabat. Tapi jangan berharapkan itu. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bagiannya. Yang tidak boleh nyingitkan. Betul nyimpen. Nah, ini tidak boleh, berdosa. Serahkan. Di sini juga bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dengan itu. Tapi ketika dapat hak mereka sedekahkan lagi. Karena untuk mendapatkan pahala lagi, sudah dapat pahala jihad, dapat dia bagian yang benar sesuai dengan syariat dan diinfaknya lagi, disedekahkan lagi. Maka dari situ ada aturan-aturan berkenaan mereka dapat apa? Emas, dapat cangkir dari emas, hingga akhirnya dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam wadah-wadah dari emas. Karena ini adalah menunjukkan kesombongan, tidak boleh. Tidak boleh emas. Bahkan ketika diharamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wong lanang make emas, langsung sahabat lagi make cincin barisan cincin emas, buangnya bae. Tidak boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bawa emas dan sutra, hadani kata Rasulullah, dua ini dikatakan haram, dikatakan untuk laki-laki umatku, halal untuk perempuan. Ketika dengar itu sahabat langsung buangnya. Ada yang lain ngomong, ngapa buang itu? Tak boleh pakai, simpan sudah. Tak nembak lagi. Biasa kalau kita cari mampit kita ni. Minta pula ngomongnya, juga kalau kenemunya. Ini dah kata juga sahabat itu sama bagi mereka itu. Itu di antara ungkapan Sayyidina Haris Al-Ansari ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu menyatakan bahwa aku betul-betul beriman. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tanda keimanan kau, hakikat iman? Di antara dia menyatakan bahwa hilang kecintaan terhadap dunia dalam diri aku. Istawa indi dikatakan zahabuha madaruha, bagi aku sama baik emas dengan debu, dengan tanah sama baik. Itu sahabat itu kan. Kalau kita lain beda kita. Emas dan kuningan tahu kita lagi. Ini sama beda kata tentang masalah harta. Itu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Karena pada saat itu orang-orang Persia di antaranya. Wow, itu luar biasa ini. Cangkir, piring, daging emas ya. Mereka berambok. Tapi dikatakan kita dunia ini bukan untuk kita. Di akhirat tempat kita. Nah, di antara hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut di hadis Sunan Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yuti'inna ahadun qabli."
Wahilat li ghanaim wa lam ta'il li ahadin min qabli. Antara Rasulullah SAW menyatakan diberikan aku 5 yang tidak diberikan kepada seorang sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para nabi dan rasul, dan aku dihalalkan untuk aku, yaitu untuk umat, adalah ghanimah, dan tidak dihalalkan untuk sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya khususiyah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghanimah dihalalkan, ada pembagiannya. Di antara hadisnya yang lain menyatakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fudiltu an anbiya bisittin muhilad lil ghanaim. Dalam hadis ini Imam Muslim adalah aku diutamakan dari nabi-nabi terdahulu adalah dengan 6 keutamaan, di antaranya sebutkan bahwa dihalalkan untukku harta rampasan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, lam tahilul ghanaim li ahadin, li ahadin sudir ru'usi min qablikum kanan tanazzalun nar minas sama fata'kulaha, rawahu Tirmidzi wa sahahu Ahmad. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tidak dihalalkan ghanimah atas seseorang menjadi pemimpin sebelum aku, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum kalian, sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan ghanimah turun api dari langit untuk membakar ghanimah tersebut. Bagaimana tadi bahwa jelaskan diterimanya mereka karena turunnya api membakar habis, cerita tadi baru dinamakan mereka diterima jihad mereka. Juga sama hadis yang dari Bukhari dan Muslim jelaskan tentang tersebut, bahwa turunnya api dari langit membakar. Wadzalika bi anna Allah ta'ala ra'a du'afana wa ajazna fatibulana wa innal Bukhari fa'alaha lana. Jadi katakan dalam hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lemahnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita ghanimah. Nah, itu di antara hal-hal yang diberikan Allah SWT untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini kesempatan kita masih punya kesempatan pasang niat yang baik. Banyak-banyak pasang niat yang baik. Jangan melok alu beh. Asal kalau sampai ke Ramadan biasa beh, jangan. Pasang niat yang baik. Karena niat yang baik itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Semangatkan. Apa dia nak kita lakukan? Rencanakan. Urusan akhirat ini, urusan suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala bukakan, bentangkan di depan kita Ramadan ini. Pasang niat yang baik, banyak-banyaknya niat. Itu ada niat bersolat berjamaah tiap waktu tidak lepas takbiratul ihram. Itu salah satu niat itu masuk Ramadan. Dengan Al-Qur'annya, berapa kali kita nak mengkhatamkan Al-Qur'annya, niat tadarusan, niat tarawih, niat macam-macam. Ada nak sedekah, banyak-banyak niat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala sampaikan niat-niat kita. Kalau satu niat baik, kebaikan, Allah bukakan 70 pintu kebaikan. Bagaimana ketika kita banyak niat baik? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan niat-niat baik kita. Allah Subhanahu mudahkan niat baik kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu memberikan kepada para salaf kita dengan semangatnya ibadah. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma